Ya, pada video kali ini dan video-video berikutnya kita akan membahas tentang larutan. Jadi, larutan ini adalah bab pertama pada mata kuliah Kimia Dasar 2 ataupun Kimia Dasar B yang umumnya saudara ampu pada semester 2 ataupun semester genap ya. Nah, jadi kita langsung saja nih ke materi perkuliahannya ya tentang larutan. Jadi pertanyaan paling mendasarnya itu adalah apa sih larutan? Jadi larutan itu pada dasarnya adalah campuran. Campuran yang seperti apa? Campuran yang homogen. Homogen. Ya. Yang secara mendasar, campuran homogen ini memiliki dua komponen utama, yaitu komponen pelarut, atau bahasa Inggrisnya sering kita sebut solvent, dan terlarut. Yang pada umumnya secara bahasa Inggris kita sebutnya solute gitu ya. Gitu. Nah, perlu Anda ingat sewaktu duduk di bangku sekolah menengah atas ya, bahwa campuran itu tidak hanya larutan. Jadi campuran itu ada larutan, ada koloid gitu ya, ada juga suspensi. Secara umum yang membedakan larutan, koloid, dan suspensi itu ya ukuran partikelnya ya. Ukuran partikel apa? Solut gitu. Ukuran partikel terlarutnya gitu. Nah, pada umumnya kalau larutan itu partikel solutnya memiliki ukuran kurang dari 1 nanometer. Kalau koloid itu kurang dari 1000, lebih dari 1 gitu ya. Kurang dari 1000 dan lebih dari 1 nanometer. Nah, kalau suspensi ini lebih dari 1000 nanometer. Sebagai contoh ya, kalau larutan suspensi itu, maaf, campuran suspensi itu adalah pasir dan air gitu. Ketika kalian mencampurkan pasir dalam air, tentu ukuran partikel pasir itu lebih dari 1000 nanometer, sehingga sangat kasat mata dan mudah untuk dipisahkan gitu. Tuh. Nah, kemudian kita kembali lagi ke pelarut dan terlarut ya. Jadi secara common sense gitu bahwa apa sih pelarut, apa sih terlarut? Secara common sense yang menjadi pelarut itu pasti zat yang lebih banyak jumlahnya. Sehingga dia mampu menentukan fase dari larutan gitu ya. Sebagai contoh kalian mencampurkan garam ke air ya. Tentu airnya jauh lebih banyak dibandingkan garam sehingga air ini mampu menentukan fasenya, dia tetap cair gitu. Gitu. Sebagai contoh lagi kalian masukin em, apa ya? Misalkan madu gitu ya dalam air. Tentu kalian di sini niatnya untuk membuat madunya lebih encer gitu ya. Nah, di sini jumlah air tentu lebih banyak dibandingkan madunya. Sehingga air menjadi pelarut dan madu menjadi terlarut gitu ya. Nah, kata kuncinya sebetulnya di sini adalah campuran homogen. Kata kunci yang perlu kalian pahami lagi ya, yaitu campuran homogen gitu. Apa sih yang dimaksud dengan campuran homogen gitu? Sebagai contoh nih, jika saya punya sebuah gelas kimia di sini yang saya isi dengan air atau H2O murni ya, tidak ada campuran lain, tidak ada mineral-mineral. Saya masukkan garam dapur ya, pada konteks ini sodium chloride. Lalu saya aduk beberapa saat. Nah, kalau dia ini campuran homogen, ketika kita sampling, baik di atas, di permukaan, baik di bawah, baik di pinggiran gitu ya, komposisinya akan selalu sama. Komposisi NaCl itu akan selalu sama. Pada konteks ini, konsentrasinya yang akan sama. Seperti kalian ketahui pada kimia dasar pertama, bahwa konsentrasi itu adalah rasio antara jumlah mol dan volume gitu. Nah, perlu Anda ingat juga bahwa konsentrasi ini mampu berubah-ubah loh. Kenapa? Karena volume ini juga tergantung dengan density gitu. Seperti Anda ketahui bahwa density atau kerapatan itu rasio antara massa dengan volume gitu. Umumnya saat densitasnya atau kerapatannya
itu apa namanya naik gitu ya, volume akan turun gitu. Volume turun sehingga konsentrasi naik gitu. Pada umumnya seperti itu. Tapi ada anomali ini pada air ya. Pada umumnya kalau benda itu menjadi padat, harusnya densitasnya jadi lebih tinggi sehingga volumenya turun sehingga konsentrasinya naik gitu ya. Tapi kalau pada air yang membeku itu densitasnya malah turun dibandingkan dengan fase cairnya. Ketika densitas turun, maka volumenya malah naik, volume es batu itu ya. Ya, kita kembali lagi ke larutan ya. Yang mana kita udah ketahui bahwa larutan itu adalah campuran homogen. Campuran antara apa dan apa, Pak, gitu ya. Jadi yang disebut larutan itu bisa campuran gas dalam gas, gas in gas gitu ya. Bisa juga padat dalam cair, eh, bisa juga gas dalam cair, bisa juga cair dalam cair, gitu ya, yang paling umum, dan yang paling sering kita pelajari, yang akan kita fokuskan di sini nih, pada umumnya nih. Dan padat dalam padat gitu. Nah, contohnya apa Pak? Contoh-contohnya gas dalam gas, yaitu udara ya. Jadi seperti kita ketahui bahwa udara yang kita hirup ini sebetulnya 20%, 21%-nya itu oksigen. eh oksigen, dan 78%-nya itu nitrogen, dan sisanya itu gas-gas lain seperti argon, xenon, dan lain-lain. Kemudian padat dalam cair itu contohnya ya garam tadi ya. Kita mencampurkan garam, yang mana garam itu fasenya padat, kita campurkan ke dalam air yang fasenya cair gitu. Kemudian kalau gas dalam cair, contohnya karbon dioksida gitu. Kayak minuman bersoda, Coca-Cola misalnya gitu ya, yang membuat dia berbuih itu karena ada karbon monoksida. Gitu. Contohnya minuman bersoda. Ya. Ini tadi contohnya air garam. Dan pada cair misalkan alkohol ya, baik itu alkohol food grade ataupun alkohol yang untuk luka itu adalah campuran alkohol dan air, yang mana kedua-duanya memiliki fasa cair. Kemudian eh, padat dalam padat ini biasanya ini ya, campuran logam, umumnya campuran logam atau kita sebut alloy gitu ya. Sebagai contoh carbon steel atau baja gitu. Itu kan campuran antara beberapa logam. Yang umumnya itu adalah logam besi dan karbon ya. Karbon bukan logam sih, tapi maksudnya campuran antara dua zat padat di sini itu besi dan karbon. Walaupun memang pada karbon steel ini memiliki komposisi mangan juga dan silikon, walaupun cuma sangat sedikit. Nah, dominannya adalah besi ya, Fe. Sekitar mungkin 97 sampai 98%. Karbonnya itu hanya 2% saja. Nah, pada video selanjutnya kita akan membahas mekanisme pelarutan ditinjau secara molekular ya.